Biografi Padmawati. Padmawati adalah ibu negara pertama dari Presiden Soekarno yang dikenal sebagai penjahit bendera pusaka. Ibu Padmawati lahir pada hari Senin 5 Februari 1923 pada pukul 12 di Kota Bengkulu. Padmawati merupakan putri tunggal dari pasangan Haji Hasanuddin dan Siti Khadijah dari seorang keluarga Muhammadiyah. Padmawati menempuh pendidikan di Holland Island School dan menempuh pendidikan khusus di sebuah sekolah yang dikelola oleh organisasi Katolik. Padmawati mulai menyukai kegiatan organisasi sejak berada pada sekolah dasar. Beliau aktif dalam organisasi Nahdlatul Asyiyah yang merupakan organisasi perempuan di bawah organisasi Muhammadiyah. Beliau mengenal Soekarno sejak Soekarno dipindahkan ke tempat perasingan di daerah Flores, NTT. Saat itu, Bung Karno bekerja sebagai seorang pengajar di sekolah Muhammadiyah dan Padmawati saat itu menjadi siswanya. Perjalanan cinta Ibu Padmawati dan Presiden Soekarno membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Dengan sangat terpaksa, Bung Karno harus merelakan kepergian Bu Inggit, yaitu istri dengan sosok yang tegar dan tulus mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Sudah banyak perjuangan yang mereka lalui bersama-sama, namun takdir berkata lain. Pahit manisnya kehidupan yang mereka lalui harus berakhir. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni 1943, Bung Karno menikahi Padmawati. Karena kesibukan yang dijalani Bung Karno sebagai pemimpin Pusat Tenaga Rakyat, pernikahan tersebut dilakukan dengan wakil salah seorang kerabat Bung Karno, yaitu Obseter Sarjono. Dengan diantar orang tuanya, Padmawati berangkat ke Jakarta melalui jalan darat. Hingga sejak saat itu, Padmawati mendampingi Bung Karno dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Padmawati dan Soekarno akhirnya dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guntur. Pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah pada Sekutu, terjadi permasalahan yang cukup hebat, hingga muncul berita bahwa Soekarno dan Hatta mengkhianati bangsa Indonesia. Namun berita itu hanyalah bualan yang dibuat oleh Jepang. Hingga pada suatu malam, Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok dan disuruh oleh para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada saat itu, sudah banyak pemuda yang berkumpul di depan rumah Padmawati. Dan akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta keluar dan mengatakan bahwa semuanya telah dipersiapkan. Melihat hal tersebut, Ibu Padmawati akhirnya mengambil kain yang telah ia jahit sendiri. Kain bahan bendera tersebut diterimanya dari seorang pemuda bernama Khairul Bisri. Saat itu, pada hari Jumat di bulan Ramadan pukul 5 di tanggal 17 Agustus 1945, telah memancarkan sinar di ufuk timur kala.
embun masih bergelantungan di tepian daun. Namun para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi rasa bangga setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari. Para tokoh dan pemimpin telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada hari itu di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepat pada pukul 10, dengan suara tegas, mantap dan jelas, Soekarno membacakan teks proklamasi hingga pekik merdeka pun berkumandangan di mana-mana. Dan saat itulah untuk pertama kali bendera Indonesia dikibarkan. Peran Fatmawati menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan yaitu menjahit bendera Sang Saka merah putih dan memberikan bendera kepada seorang pemudi bernama Trimurti yang membawa nampan dan menyerahkan bendera pusaka kepada Latif Hendra dan Suhaid untuk dikibarkan pada saat berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Ibu Fatmawati wafat pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 di Kuala Lumpur karena serangan jantung ketika dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Ibu Fatmawati dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Untuk mengenangnya saat ini, nama Fatmawati digunakan sebagai nama rumah sakit di Jakarta. Nama Fatmawati Soekarno juga digunakan sebagai nama bandara udara di Bengkulu, yaitu kota kelahiran Fatmawati.